Waalaikumsalam. Bu Ilya, silakan masuk, Bu. Iya, lagi apa nih Bu Ratna? Repot nggak Bu? Enggak kok, Bu. Ini lagi koreksi tugas siswa aja. Dan ini udah baru aja selesai, Bu. Gimana Mm-mm. gimana? Kok tumben nih jam istirahat malah datang ke kelas saya? Ada tujuan apa nih, Bu Ilya? Iya Bu Ratna, saya itu memang sengaja ke sini di jam istirahat nunggu Bu Ratna waktunya luang. Saya tuh mau cerita Bu. Saya itu di kelas 4 itu punya masalah lah, ada masalah gitu lah Bu, ada kasus di kelas itu. Nah, saya tuh berharapnya nanti ketika setelah saya bercerita sama Bu Ratna, saya tuh menemukan solusi dan gambaran saya tuh harus seperti apa sih jika menghadapi anak yang seperti itu gitu, Bu. Mhm. Memang ada masalah apa, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Ratna, di kelas 4 itu ada kasus pembulian. Nah, dia tuh Mhm. memang pembulian tuh nggak yang seperti yang kita tahu ya di luar-luar sana yang sampai berdarah-darah tuh enggak. Cuman itu menurut saya sudah masuk di kata bully gitu karena dia itu sudah mengejek ya Bu, bahasanya tuh Mmm, mengejek atau mengolok-olok fisik temannya gitu Bu. Jadi di kelas 4 itu ada anak yang maaf ngomong ya Bu Ratna ya, dia tuh kan cacat fisik, Bu Ratna juga tahu sih anaknya kan. Nah dia tuh kakinya kan agak bengkong gitu loh Bu. Jadi diolokin gitu Bu sama temennya itu tadi. Nah, mhm, setelah dia tuh diolokin jadi anak tuh jadi mentalnya tuh jadi down gitu Bu. Jadi dia tuh jadi anak yang minder. Dari yang dia tuh aktif jadi dia tuh disuruh ngapa-ngapa jadi nggak mau, jadi pemalu kayak gitu. Terus yang lebih parah lagi anak itu jadi males gitu Bu sekolah, takut mhm, katanya. "Saya takut Bu sekolah," ngomong sama orang tuanya. Terus Bu, yang lebih parahnya lagi anak ini nih bukan cuman membuli Bu, tapi juga memalaki temennya gitu. Jadi mhm, kalau, mhm. sering mintain uang, sering minta jajan dan itu diambil secara paksa gitu Bu Ratna. Jadi saya tuh pusing banget Bu Ratna menghadapi anak ini. Oh gitu. Jadi, sampai anak itu down ya Bu, mentalnya ya Bu ya. Oh Iya. iya ya, apakah sebelumnya Bu Ilya sudah pernah mencari tahu kenapa siswa tersebut membuli temannya Bu? Saya sudah pernah mencari tahu dari teman-temannya dan dari lingkungan rumahnya ya, Bu. Dan dari informasi yang saya dapatkan tuh ada 2 faktor, Bu. Yang pertama, kata temennya itu, dia itu duit jajannya tuh sedikit, Bu, gitu. Jadi yang temen itu kan jajannya tuh sehari 5.000 gitu ya, Bu, di waktu sekolah. Nah, dia tuh cuman 2.000 gitu, mungkin dari situ. Lalu yang faktor yang kedua, sepertinya anak ini kurang perhatian gitu loh, Bu Ratna. Karena dia ini, eee sering ditinggal sama orang tuanya itu ke kebon. Jadi pagi tuh jam 6.30 gitu sudah disuruh, Mhm. ke sekolah. Nah habis itu orang tuanya ke kebon, pulangnya tuh itu sore. Jadi dia pulang sekolah sampai sore itu tidak ada pengawasan dari orang tua, jadi dia bebas saja mau main ke mana gitu. Oh gitu. Eee, Sebelumnya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu Ilya? Dulu, sudah pernah Bu saya panggil ke kantor ya, anak yang dibully dia itu Mhm. dengan anak yang dipalakin itu Bu. Jadi ketika itu saya suruh minta maaf sama anak itu nggak boleh bully itu, sudah merupakan kekerasan kriminal seperti itu ya. Lalu yang dipalakin tadi, sudah saya suruh mengembalikan uang yang diambil dari temannya tadi Bu. Jadi saya tanyain sama temannya itu, "Sudah berapa kali dia malak kamu?" Gitu. Kalau 2.000 kalau 5 hari udah 5 kali berarti 10.000 gitu. Jadi pernah anak itu tuh Bu, berapa hari gitu dia nggak jajan karena dia mau mengembalikan uang yang diambil dari temannya tadi, Bu. Oke oke oke. Dari Ibu, memanggil siswa tersebut, lalu bagaimana Bu sikap siswa tersebut setelah Ibu panggil? Setelah saya panggil, ya dia itu ya sehari 2 hari memang tidak ada ya, Bu, sudah tidak ada lagi maksudnya kasus-kasus itu tidak ada, cuma sepertinya tidak membuat dia jera gitu. Nanti dia berapa hari masih ada nih, Bu, temennya yang ngelapor, "Bu, dia tuh masih suka ngejek, Bu, dia masih suka malak, Bu," gitu. Jadi saya agak, "Aduh ini anak gitu, mau diapain?" Gitu, Bu. Oh gitu ya Bu, jadi efek jerahnya cuman sesaat ya Bu ya? Iya, heeh. Tapi Bu, apakah Bu Ilya itu sudah pernah melakukan komunikasi dengan orang tua siswa tersebut Bu?
Pernah Bu, lewat WA ya, tapi saya belum pernah sih memanggil orang tuanya langsung, ke sekolah belum. Saya sudah bilang saya sudah utarakan bahwa anaknya ini, di sekolah seperti ini Bu, minta tolong kerjasamanya, minta tolong anaknya lebih diperhatikan lagi, karena dia di sekolah itu sering membuli temannya, dia di sekolah itu sering memalaki temannya, seperti itu Bu. Sudah pernah saya, Mhm. komunikasi dengan orang tuanya, tapi hanya lewat WA. Iya, heeh. Jadi setelah Ibu Ilya melakukan komunikasi itu, bagaimana tanggapan orang tua siswa tersebut, Bu? Jadi tanggapan orang tua jadi saya ikut sedih gitu ya Bu Ratna ya, karena orang tuanya tuh bilang seperti ini, "Ya saya ini bagaimana Bu, saya tidak bisa nungguin anak saya terus di sekolah setiap hari karena saya ini sih kerja loh Bu," gitu, "saya bukan main, saya bukan meninggalkan tanggung jawab saya bukan," gitu, "tapi saya ke kebon mencari, nafkah, mencari uang membantu suami saya untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Kalau saya tungguin terus ya jadi gimana Bu, saya nggak bisa membantu suami saya mencari nafkah tadi gitu. Jadi Mhm. malah orang tuanya itu mengembalikan lagi ke guru, jadi minta tolong Bu, gitu. Jadi malah dibalikin gitu kan Bu Ratna jadi bingung juga kan. Malah begitu ya, Bu, ya, jawaban Iya. orang responnya ya, Bu. Oh iya, Bu Ilya, sebenarnya kondisi ideal yang seperti apa sih, Bu, yang Bu Ilya inginkan atau harapkan dari siswa tersebut? Kalau saya itu Bu, pengennya ya siswa itu, nggak ada lah kasus pembulian lagi di sekolah gitu ya. Jadi di kelas itu tidak ada anak yang merasa minder, tidak ada anak yang merasa tinggi gitu, jadi sama. Jadi anak-anak tuh ketika berangkat sekolah ya mereka dengan perasaan senang gitu, tidak ada yang tertekan. Ini kan dengan adanya kasus seperti ini Bu, jadi ada teman yang tertekan kan, dia sampai mau ke Mmm, sekolah takut Bu, gitu, malu gitu kan, mau menunjukkan diri malu, padahal anak ini sangat berpotensi Bu. Jadi mhm, saya harapkan tuh nggak ada lagi nih kasus pembulian di, kelas maupun di sekolah ini, Bu, seperti itu. mhm. Eee, Bu Ilya, apakah Bu Ilya tuh sudah pernah mencoba cara lain untuk mengatasi masalah bullying ini, Bu? Pernah, Bu. Jadi saya tuh di sekolah itu membuat organisasi kecil gitu ya, Bu, organisasi stop bullying. Jadi di situ itu nanti, ada penanggung jawab kepala sekolah, saya berkolaborasi dengan pembina agama, Bu, lalu saya Mhm, mengajak rekan sejawat saya gitu. Jadi mhm, nanti anak itu kami panggil, kami berikan, bimbingan intensif gitu, Bu, tentang budi pekerti gitu. mhm, Jadi pada saat mungkin jam istirahat atau ada pas, ketika apalah, mungkin pokoknya ketika ada kesempatan gitu Bu Ratna ya, anak-anak yang bermasalah itu kami jadikan satu, kami kumpulkan, entah itu di perpustakaan, entah itu di musola gitu. Jadi kami berikan bimbingan intensif gitu Bu, bahwa, nggak boleh itu melakukan kekerasan apapun di sekolah, seperti itu Bu. dari cara lain yang Ibu lakukan tadi dengan apa tadi, Bu, organisasi stop bullying ya, Bu, ya? Kira-kira bagaimana hasilnya terhadap siswa tersebut, Bu? Alhamdulillah Bu, karena kami itu kan, di organisasi itu kalau sekarang ini berjalannya seminggu 2 kali ya Bu, di hari Jumat sama di hari Senin setelah upacara. Di hari Jumat pagi kami memang ada itu Bu, ada kegiatan keagamaan itu kami beri bimbingan intensif, sama di hari Senin itu jam istirahat gitu, ada bimbingan intensif begitu Bu. Alhamdulillah dengan adanya itu, jadi sekarang bisa meminimalisir kekerasan yang ada di sekolah kami gitu Bu. Jadi, ya kalau mau 100% nggak bisa ya Bu, namanya anak-anak itu kan ya seperti itu gitu kan, nggak bisa yang kayak diem, dikondisikan kan belum bisa sepenuhnya gitu. Tapi kalau dari rating 1 sampai 10 sepertinya sudah 8 sampai 9 lah Bu ya, berhasilnya. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Ilya ya. Baik Bu Ilya, untuk, rencana selanjutnya ini Bu, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya agar organisasi stop bullying yang Ibu dirikan itu saat ini, bisa berjalan dan berkembang dengan baik di sekolah, Bu? Karena saya melihat progres ya, Bu, ya, progres dari organisasi kecil saya tadi itu sudah ada hasilnya dan itu sudah bisa meminimalisir kasus bully di sekolah, jadi sepertinya nanti saya akan membuat organisasi stop bullying itu lebih resmi gitu, Bu. Mungkin Nah, nanti saya akan mengajak wali murid begitu, Bu, untuk andil di situ, jadi kan tahu nih kasus-kasus apa yang yang ada di sekolah gitu, khususnya kasus bullying gitu, Bu. Nanti saya akan membuat organisasi itu resmi, nanti bisa di SK-kan sama kepala sekolah, seperti itu Bu, kalau rencana ke depannya.
Oke Bu Ilya, keren sekali idenya Bu ya, harus sampai mendirikan apa namanya, organisasi stop bullying yang benar-benar resmi dan apa namanya, membuatkan SK ya Bu untuk, Iya. orang-orang yang terlibat ya Bu ya. Kira-kira Bu, siapa saja yang akan Bu Ilya libatkan terkait rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ini? Iya, yang mau saya libatkan itu kalau untuk yang ini ya Bu, organisasi tadi ya Bu ya, itu yang jelas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, lalu saya berkoordinasi sama pembina agama, lalu dengan rekan sejawat, guru mungkin ada 2 atau 3 orang, lalu saya nanti akan melibatkan 1 siswa, lalu 1 orang tua wali Bu. Mhm. Tadi rencananya sudah Ibu, mulai susun, orang-orang yang Iya. melibatkan. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ilya akan melaksanakan rencana Ibu? Sepertinya secepatnya, Bu, karena kan kasus bully ini kan di sekolah itu sudah ini banget ya, Bu, marak sekali. Dan saya Mhm, tuh udah nggak sabar ini mau buat organisasi ini biar cepet jadi gitu ya, Bu, ya. Mungkin nanti mhm, pulang sekolah ini saya langsung bisa menemui wali murid nanti ya, siapa mhm, nanti yang kira-kira nanti saya akan, rapat dulu sama kepala sekolah, siapa yang beliau percaya gitu nanti saya akan temui. Jadi kalau nanti beliau mau langsung kami ke sekolah, kalau beliau juga tidak ada halangan mungkin 1, 2 sampai 3 hari sudah bisa, Bu, sudah bisa ini, mmm, terlaksana. mhm mhm. Oke oke Bu Ilya. Kira-kira, komitmen apa yang akan Ibu Ilya lakukan dari rencana Ibu tadi? Komitmen mungkin saya akan lebih konsisten aktif ya, Bu, di organisasi bully tadi. Jadi nanti tuh saya akan membuat apa tuh, Bu, poster gitu ya, Bu, poster-poster anti bully nanti akan saya tempel di kelas atau di mading. Lalu nanti kami akan membuat program kotak anti bully, Bu. Nanti rencananya itu kotak itu berisi semua keluh kesah yang dialami anak di sekolah gitu, di kasus pembulian ya, Bu, ya. Kemudian nanti jadi ditulis aja di kertas, nanti dimasukkan di kotak itu, nanti, 2 atau 3 hari nanti kami lihat. Jika kasusnya itu memang sudah, parah, nanti anak itu kami panggil di organisasi tadi, seperti itu, Bu. Lebih aktif lah, Bu, ya. Lalu Mmm, untuk rekan sejawat yang ada di sekolah mungkin kami, akan mencari ini ya, Bu, ya, mencari pelatihan-pelatihan tentang yang bertema bully gitu, Bu. Mungkin kalau ada di PMM gitu, kami nanti akan ikut ini, luar pelatihannya, Bu, pelatihan mandiri. luar biasa sekali Bu siapa, Bu Ilya, dari masalah bullying tadi, Ibu sudah menggunakan metode-metode yang Ibu anggap sesuai dan terakhir Ibu mendirikan sebuah organisasi dengan rencana aksi ke depannya sudah terstruktur. Nah, baiklah Bu Ilya, dari tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih Bu Ilya. Bu Ilya sudah menceritakan masalahnya, kekhawatirannya, juga sudah menyampaikan rencana ke depannya. Sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Ilya setelah percakapan kita ini Bu Ilya? Sebenarnya saya tuh udah lega banget, Bu Ratna, udah lega, udah sedikit di sini beban saya tuh udah saya curahkan nih sama Bu Ratna. Jadi sekarang saya udah merasa agak enteng ya, Bu, udah bisa nih tahu nih gambaran nanti saya setelah ini mau gimana, sudah menemukan solusi lah, Bu, dari masalah yang saya hadapi tadi. Mhm. Alhamdulillah banget ya Bu Ilya ya, saya juga ikut seneng nih mendengarnya. Baiklah Bu Ilya, apa ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Kalau untuk kasus ini sudah ya, Bu, karena tadi saya sebenarnya sudah menemukan solusi nih, yang mau saya sampaikan mungkin saya, berterima kasih banyak nih sama Bu Ratna ya, sudah meluangkan waktunya di jam istirahat nih sudah saya ganggu, harusnya tadi masih ngoreksi kan, Bu, ya, saya ganggu di sini, saya ajak, memecahkan masalah saya, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali sama Bu Mhm. Ratna. Oke oke Bu Ilya, sama-sama ya Bu Ilya, saya juga senang sekali loh bisa mendengarkan cerita Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan baik ya. Tetap semangat Bu Amin. Ilya, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Iya, makasih Bu Ratna ya, amin. Terima kasih banget Bu Ratna. Jadi Sama-sama. kayaknya saya langsung pulang ke kelas ya Bu, karena udah mau habis nih jam istirahat anak-anak juga udah ribut itu di kelas. Iya, nggak apa-apa Ibu, silahkan Ibu. Ya, saya pamit Bu ya, terima kasih banyak Bu Ratna. Iya, Assalamualaikum. malam.